Selamat siang kepada penuduh, asisten dosen, dan teman-teman saya. Sekarang kelompok kami F1 akan mempresentasikan tentang adjustable footrest. Dan di kelompok kami ada yang pertama saya, Rafael Moses, Nicholas Nathanael, Febriana Keisha, dan Arya Franz. Langsung ke saja ke daftar isi. Yang pertama, daftar isi ada definisi masalah, yang kedua identifikasi masalah, ketiga desain konseptual, yang keempat desain detail, yang kelima evaluasi performansi hasil kompetisi desain, dan yang keenam pengalaman pembelajaran. Di sini kita pertama definisi masalahnya adalah banyak pekerjaan yang masih dilakukan secara offline atau WFO yang umumnya berada dalam posisi duduk dan diam dalam waktu yang cukup lama. Posisi kerja yang kurang baik dapat mengakibatkan kelelahan pada beberapa bagian tubuh pekerja, khususnya pada bagian kaki, sehingga berpengaruh terhadap kinerja pekerja. Kaki yang pegal juga harus direlaksasikan agar lebih nyaman. Yang kedua ada identifikasi desain. Pertama ada dapat di-adjust sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Kedua memiliki anti-slip, memiliki material dan karakteristik yang kuat dan tahan lama. Yang keempat harga terjangkau. Yang kelima memiliki ukuran yang disesuaikan dengan ukuran kaki. Lalu yang terakhir memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi penggunanya melalui fitur roller dan adjustable. Lalu untuk desain konseptual, yaitu konsep alternatif, kita memiliki 4 feature dan masing-masing 3 pilihan. Feature yang pertama, material kerangka dengan pilihan kayu, plastik, dan aluminium. Feature yang kedua adalah anti-slip dengan pilihan rubber, silikon, dan karet PVC. Feature yang ketiga ada pin penghubung dengan pilihan kayu, baut, dan plastik. Dan feature yang terakhir adalah fitur pijakan dengan pilihan pijatan terapis, breathable foam, dan flat. Untuk tabel evaluasi alternatif, yaitu kriteria yang pertama ada berat dengan kode kriteria A dan skala yang dapat dilihat pada tabel. Untuk kriteria kedua ada umur pakai dengan satuan tahun, kode kriteria B, dan skala juga dapat dilihat pada tabel. Kriteria ketiga ada biaya produk dengan satuan rupiah dan kode kriteria C. Kriteria keempat ada ukuran dengan panjang kali lebar kali tinggi dan satuan cm dengan kode kriteria D, dan kriteria terakhir adalah banyak jumlah part dengan satuan buah dan kode kriteria E. Berikut adalah gambar sketsa dari produk yang kami rancang dengan ada 4 fitur yang terpilih. Yang pertama, material kerangka kayu. Yang kedua, fitur pijakan kaki yang menggunakan breathable foam. Yang ketiga adalah pin yang terbuat dari besi baut. Dan keempat adalah anti-slip dari rubber. Kemudian masuk ke detail yang desain. Jadi di sini pertama itu poinnya fitur utama. Nah, ada 4 poin. Yang pertama itu dapat di-adjust pada sudut elevasinya, kemudian ketinggian dari footrest secara keseluruhan itu dengan kaki extension yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Kemudian ada pun penggunaan anti-slip rubber dan didukung oleh breathable foam pada alas pijakan kaki, serta juga ada roller untuk merelaksasikan kaki pengguna. Dan yang terakhir adalah menggunakan material kerangka kayu jati Belanda yang dihubungkan juga dengan pin berupa baut. Nah, untuk cara kerjanya sendiri itu pertama ya dapat diatur ketinggiannya dengan extension kaki yang bisa dibuka ataupun ditutup. Kemudian dapat diatur kemiringan sudutnya. Di sini ada 3 variasi sudut yang bisa dilakukan. Dan yang terakhir adalah pelengkapan penggunaan roller yang memang digunakan untuk merelaksasikan pada bagian betis kaki pengguna. Nah, untuk desain detailnya itu kan ada analisis hasil eksperimen maupun model. Nah, untuk analisanya itu material kayu itu dipertimbangkan sifat mekanismenya, terutama pada kekuatan tarik, kekuatan tekan maupun kekuatan lenturnya. Kemudian poin kedua itu di mana dimensi produk disesuaikan dengan ukuran kaki ataupun jarak telapak kaki, yang mana memang pendekatannya sedikit dilakukan terkait dengan antropometri ergonomi. Kemudian untuk hasil eksperimen yang didapatkan itu terdapat beberapa perbedaan langkah kerja terutama pada saat memotong kayu, di mana pemotongan dilakukan terlebih dahulu baru direkatkan kembali dengan lem. Kemudian penghalusan itu tidak hanya dilakukan dengan amplas tetapi juga dilakukan dengan kikir. Dan adapun
perbedaan pada letak roller di mana tadinya itu harusnya di dalam tapi dipindah ke bagian luar. Kemudian untuk poin model sendiri, yang pertama itu memiliki desain yang mendekati dengan sketsa awal, yang dimana memang ada beberapa titik yang sedikit kurang sama persis untuk dimensinya. Kemudian poin kedua itu adalah memiliki fitur-fitur yang memang sudah sesuai dengan apa yang dirancang pada saat SolidWorks, seperti breathable foam, anti-slip, ataupun juga extension kaki. Nah, kemudian yang poin ketiga adalah peletakan komponen penunjang yang kurang sesuai dengan apa yang telah dirangkai pada SolidWorks. Kemudian untuk proses pembuatannya, jadi terlebih dahulu kami melakukan persiapan alat dan bahan yang akan dibutuhkan selama proses manufakturnya. Kemudian kayu yang sudah disiapkan sebelumnya diberi tanda, lalu dipotong sesuai tanda yang telah dibuat. Untuk beberapa part itu ada yang lebarnya lebih dari 9 cm, jadi diperlukan pengeleman karena kayu yang kami gunakan di sini lebarnya hanya 9 cm. Kemudian setelah dipotong, ada beberapa kayu yang permukaannya tidak halus, jadi kami melakukan penghalusan menggunakan kikir dan amplas. Setelahnya kami melakukan pemelituran, jadi agar permukaan kayunya tampak lebih mengkilap. Kemudian dilakukan pembautan dan penyambungan menggunakan engsel. Kemudian untuk evaluasi performansi hasil kompetisi desain, ini kami melakukan 3 uji sesuai dengan objektif TRI yang telah dibuat. Jadi ada uji performansi, uji ketahanan, dan uji tampilan. Untuk uji performansi ada 2 poin di sini, yaitu ada kemudahan dan proteksi. Kemudahan ini kami dapat didapatkan dengan produk yang dapat di-adjust sesuai dengan keinginan dan kebutuhan penggunanya. Kemudian untuk proteksi kami menggunakan anti-slip agar footrest-nya tidak mudah bergeser. Kemudian untuk uji ketahanannya, jadi setelah diuji, footrest yang kami buat ini mampu untuk menahan beban yang diberikan oleh kaki pengguna. Kemudian untuk uji tampilan, ukurannya ini sudah disesuaikan dengan ukuran kaki manusia. Kemudian ada beberapa pengalaman pembelajaran yang kami dapatkan selama proses manufaktur dan proses merancang footrest ini. Yang pertama ada kami dapat merancang produk sesuai dengan fungsi dan kebutuhan melalui analisis yang telah dilakukan. Kemudian kami dapat mempersiapkan material dan peralatan yang akan dibutuhkan selama proses manufaktur sebaik mungkin, mengenali cara kerja alat dalam proses manufaktur, memperhatikan setiap langkah kerja manufaktur agar kami tidak melakukan langkah yang sia-sia, jadi bisa melakukan langkah yang efisien. Kemudian kami juga menyesuaikan ekspektasi dengan kemampuan yang dapat kami lakukan, jadi realistis sesuai dengan keadaan di lapangan. Dan berikut ini merupakan video proses manufaktur dan proses demonstrasi produk footrest yang kami rancang.
Sekian presentasi dari kami mengenai produk kami yaitu Adjustable Footrest. Mohon maaf apabila dalam pembuatannya terdapat kekurangan dan kesalahan. Kami mengharapkan kritik yang membangun dari kakak-kakak asisten dosen maupun dari Pak Nudu. Mungkin sekian dan terima kasih.